Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Sete Kode. Kali ini kita membahas tentang simulasi numerik dan metode elemen hingga pada kasus-kasus heat and mass transfer. Perbedaannya adalah pada simulasi numerik ini tekniknya digunakan untuk memecahkan differential equations menggunakan pendekatan diskrit. sementara pada finite element methods sama-sama memecahkan PDA juga, cuma dia menggunakan small elements. Jadi bedanya di situ saja sebenarnya. Antara metode numerik dengan FEM ini serupa tapi tidak sama ya. Nah, cuma kelebihannya dari metode finite element method adalah dia dapat digunakan untuk memecahkan geometri yang kompleks dan batas-batas atau lapis batas atau kondisi batas yang tidak terukur atau tidak beraturan. Nah, kalau dibandingkan antara keduanya, pada simulasi numerik biasanya menggunakan metode diskrit ya, sementara pada finite element sama-sama diskrit, cuma dia kepada lebih dipisahkan menjadi elemen-elemen kecil yang disebut dengan mesh. Cara geometri juga pada numerical simulation hanya terbatas ya, karena dia tidak bisa untuk geometri yang lebih rumit ya. Sementara finite element method dia sangat fleksibel. Bahkan untuk ukuran mesh yang tidak terstruktur dia bisa digunakan untuk finite element method. Kemudian implementasinya biasanya pada simulasi numerik adalah pada kasus-kasus yang mudah, sementara pada kasus elemen hingga atau finite element method biasanya lebih kompleks, tapi dia akurat dia untuk finite element methodnya. Sementara contoh-contohnya misalkan pada simulasi numerik hanya bisa pada satu ada dimensi konduksi. Kenapa? Karena tadi dia hanya pada diskrit dia. Sementara pada fenomen hingga dia bisa lebih kompleks, bisa pipa, heat sinks, apalagi misalkan kemudian misalkan heat exchanger dan segala macamnya itu bisa menggunakan finite element method. Apa kelebihan kekurangannya pada simulasi numerik? Keuntungannya adalah mudah untuk diimplementasikan, sementara kekurangannya adalah kurang fleksibel untuk geometri yang kompleks. Sementara pada FEM dia biasa akurat, sangat akurat untuk geometri yang kompleks, namun kekurangannya adalah membutuhkan memori atau kemampuan komputer yang lebih tinggi dibandingkan simulasi numerik. Makanya biasanya standar requirements untuk melakukan simulasi FEM ini minimal kalau nggak salah 12 GB ke atas RAM-nya. Sementara kalau numerik dia bebas 4 GB pun bisa RAM-nya. Demikian presentasi kali ini. Nanti akan saya lanjutkan dengan studi kasus contoh langsung dengan menggunakan coding Python ya. Ini adalah contoh dari program numerik dan FEM untuk heat transfer ya. Ini contoh untuk program numeriknya dulu. Jadi pada numerik kita bisa menggunakan library NumPy dan juga Matplotlib untuk plot grafik atau data yang sudah kita masukkan. Jadi di sini misalkan L-nya atau panjang platnya 1 meter, N-nya atau jumlah grid points untuk diskretisasinya itu 100. Ini untuk rumusnya dx sama dengan L dibagi N-1 untuk proses diskretisasi ya. X, NP maksudnya NumPy, line space itu menampilkan atau membuat semacam kumpulan data ya dalam sebuah matriks di mana nilai minimum 0, kemudian jumlah panjang domain L atau 1 meter atau 1 cm ya terserah nih, satu ini tidak ada dimensinya. Kemudian N nya adalah jumlah grid point-nya. Di sini kita melakukan inisialisasi suhu di mana kita menetapkan zeros dulu nilainya pasti ya sebagai matriks zeros. Kemudian di sini kita menerapkan kondisi batas kirinya 100 dan kondisi batas kanannya minus 50. Di sini kita ada finite difference-nya solusi untuk range 1000, iterasi 1000 banyaknya. Kemudian nanti kita di sini melakukan proses perhitungan dengan menggunakan rumus biasa ya. Jadi rumus ini adalah rumus yang pernah kalian temukan di mata kuliah atau di video-video saya sudah saya kasihkan atau di kelas ya. Ini rumus apa? Rumus differential partial itu sama dt per dt sama dengan dt per dx gitu ya, satu dimensi soalnya kan. Nah ini kita jadikan dalam bentuk coding seperti ini untuk ngeplottingnya seperti ini ya. Ini saya nggak usah jelasin ya. Dan nanti hasil dari pergrafiknya seperti ini. Ini untuk satu dimensi ya, satu dimensi. Kalau Anda perhatikan pada simulasi numerik dia langsung menyasar kepada persamaan si heat transfernya. Ini persamaan transfernya ya. Beda nanti dengan metode finite element method, walaupun sama-sama dia menggunakan
model juga, cuma kalau di sini tadi Anda perhatikan ada diskritisasi di sini. Ya, diskritisasi di sini, yang bagian sini diskritisasi. Jadi kita semacam membagi plat itu jadi titik-titik. Nah, itu titik-titik ini namanya diskritisasi. Dan hasilnya seperti ini. Kalau Anda lihat, jadi semakin panjang platnya, maka temperatur semakin menurun. Jadi di sini sumber panas di sini semakin tinggi, makin lama makin menurun. Nah, ini untuk satu dimensi ya, untuk finite difference atau metode numeriknya. Kemudian selanjutnya untuk yang satu dimensi tapi dia menggunakan FEM, agak beda sedikit. Jadi di sini kita membagi dalam mesh atau elemen-elemen kecil di sini nih. Jadi ini sama ya, nanti ini NumPy, Matplotlib. Nah, di sini menggunakan sparse. Jadi nanti karena kita mengasumsikan di sini seolah-olah kita membagi plat itu dalam bentuk matriks. Ya, matriks seperti ini. Nah, kemudian panjang domain segala macam, konduktivitas thermal, jumlah elemen 100, ini juga sama memberikan nodes ya. Memberikan nodes juga, sama-sama nodes, cuma bedanya di sini ada kita bagi setiap nodes ini menjadi elemen kecil dan setiap rumus kita simulasi ke dalam elemen kecil tersebut. Ini matriks globalnya. Sebenarnya fungsinya hanya untuk kemudian memberikan variasi nilai saja pada K ya, dan juga pada V. Vektor beban maksudnya adalah bukan vektor beban sih sebenarnya, matriks ya. Jadi matriksnya, itu kita bikin menjadi elemen-elemen kecil gitu, zeros n plus 1 ya. Kalau ini untuk membuat variasi nilai dari K atau konduktivitas thermal tadi. Kemudian bukan konduktivitas thermal, matriks global dan vektor beban. Jadi ini dua ini itu kita gunakan untuk menciptakan matriks ya, bukan konduktivitas thermal. Tadi saya salah ngomong ya, bukan konduktivitas, tapi dia yang menciptakan matriks saja, menciptakan matriks pada si model atau plat yang sedang kita simulasikan. Nah, kenapa matriks ini diciptakan? Karena bedanya dengan metode tadi yang numerik, kita menggunakan metode diskrit. Jadi kita bagi titik-titik. Nah, kalau ini kita bagi kotak-kotak. Nah, kotak-kotak itu identik dengan matriks. Jadi ini ibaratnya nih, K itu adalah kolomnya, F adalah lebarnya. Jadi lebar dan kolom, cuma disimbolkan dengan nama matriks global dan matriks vektor beban. Kemudian nih untuk mensimulasikannya, nah simulasi beda dengan tadi. Jadi kita di sini membagi per masing-masing matriks K dan P tadi ke dalam hitung-hitungan. Jadi matriks K kita hitung, matriks F kita hitung juga gitu ya, seperti ini. Kemudian ini kondisi batasnya ya. Jadi 100 kondisi batas kiri, 50 kondisi batas kanan. Di sini kita pakai sistem linear, SP solve system linear solving yaitu ya. CSR matrix dari atas tadi diciptakan tadi oleh matriks K dan F tadi ya. Nah, atas tadi sini CSR matrix. Kemudian ini untuk menampilkan plotting hasilnya. Hasilnya ini satu dimensi ya. Kemudian ini ada salah nih saya ini. Siapa saja ya. Oke, kemudian untuk yang kedua adalah kalau kita ingin menampilkan heat contour atau kontur panas dari model 2 dimensi, maka mirip sedikit. Jadi di sini kita tinggal membuat seperti biasa ya, kita menciptakan dulu library-nya sama tadi ya, species sparse juga karena dia masih menggunakan domain FEM juga. Kemudian parameter kita bikin sedikit agak beda. Jadi kita bagi 20-20, satu domain size-nya 1, ada 20 grid size. Thermal konduktivitas langsung kita definisikan 1. Kemudian nah di sini bedanya kita meng-create grid. Jadi X dan ini kita kalau tadi satu dimensi kita cuma bikin matriksnya F dan K saja, kita bikin grid di sini. Jadi ada matriks ke X, ada matriks ke Y. Nanti masing-masing kita bikin meshingnya. Jadi X dan Y ini kita belah-belah X dan Y, terus kita simulasikan per masing-masing mesh ini dengan persamaan dari heat transfernya. Nah, ini untuk inisialisasi nilai tadi ya, nilai 0 pasti. Baru nanti setelah itu ada penambahan nilai kayak gitu, update nilai sama seperti kita melakukan di secara manualnya. Nah, ini boundary condition 100 untuk sisi kiri, 0 untuk sisi kanan ya. Kemudian di sini ada juga di sini untuk menciptakan interpolasi atau proses update nilai dari tadi 100 dan 0 tadi. Jadi kan masing-masing akan terupdate nilai, akan terhitung terus per masing-masing elemen meshnya pakai metode ini. Kemudian kita mau iterasi ya sampai 1000 kali. Nanti ini adalah rumus. Nah, ini adalah rumus dari si
heat transfernya, cuma dia 2 dimensi ya, 2 dimensi. Kemudian di sini plot heat mapnya segala macamnya. Nah, sebenarnya kalau Anda perhatikan ini sama-sama menggunakan pendekatan tadi yang awal tadi ya, menggunakan rumus dari diferensial. Cuma bedanya apa? Bedanya di sini. Bedanya pada grade grid-nya, di mana grid ini diciptakan untuk memfasilitasi proses meshing atau proses elemen-elemen kecil dari si model 2 dimensi tadi. Kalau ini ada untuk plot biasa ya, ini nggak usah jelasin karena bisa Anda baca sendiri. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini simplified dari metode FEM pada 2 dimensi. Jadi kalau Anda lihat dari bawah ke atas ini ya gerakannya ya. Dari bawah panas 90 derajat sampai ke atas 0 derajat. Oke, dengan demikian ini sudah selesai. Anda bisa gunakan ini sebagai dasar Anda nanti mengerjakan tugas-tugas di heat transfer atau perpindahan kalor untuk konduksi di mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Saya akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.